Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, dimanapun kalian berada, semoga kalian dalam kondisi yang baik, semoga kalian sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan dan dalam naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku, mengawali pembelajaran, mari kita mulai dengan membaca basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, anak-anakku, pada kesempatan yang berbahagia ini, melalui video pembelajaran ini, kita akan membahas sebuah tema, yakni beriman kepada hari akhir atau beriman kepada hari kiamat. Adapun kompetensi dasar yang akan kita pelajari terkait dengan tema ini adalah satu, kita akan menganalisis ruang lingkup iman kepada hari akhir. Yang kedua, kita akan mengaitkan perilaku jujur, bertanggung jawab, dan adil dengan beriman kepada hari akhir. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah satu, kita akan menganalisis ruang lingkup iman kepada hari akhir. Yang kedua, kita juga akan menganalisis makna atau tahapan peristiwa yang akan dilalui oleh umat manusia setelah mereka dibangkitkan dari alam kubur. Yang ketiga, ini yang menjadi tugas kalian, yakni kalian membuat semacam infografis yang menggambarkan peristiwa yang akan dilalui oleh umat manusia setelah mereka dibangkitkan kelak. Baiklah anak-anakku, sebelum kita berbicara lebih jauh mengenai iman kepada hari akhir, saya akan bertanya kepada kalian, rukun iman yang keberapakah beriman atau mengimani hari akhir itu? Ada yang tahu? Ya. Rukun beriman kepada hari akhir termasuk rukun iman yang kelima. Oke. Nah, yang kedua, kalian masih ingat siapa nama malaikat yang nanti akan meniup sangkakala sebagai pertanda bahwa hari itu adalah hari kiamat? Ya, ada yang tahu? Ya. Malaikat Israfil. Baiklah anak-anakku, selanjutnya dari materi iman kepada hari akhir ini, atau yang akan coba kita analisis, ruang lingkup beriman kepada malaikat meliputi 4 hal, yakni maknanya atau pengertiannya. Yang kedua adalah hujahnya atau dalil-dalil kebenaran peristiwa hari kiamat. Yang ketiga adalah tanda-tanda besarnya. Dan yang terakhir adalah kehidupan yang akan dilalui oleh umat manusia setelah mereka dibangkitkan kelak. Baiklah anak-anakku, mari kita bahas subbab yang pertama mengenai pengertian atau makna beriman kepada hari akhir. Anak-anakku, beriman kepada hari akhir didefinisikan sebagai meyakini dengan sepenuh hati berdasarkan dalil-dalil yang kuat atau dalil-dalil yang kokoh bahwa kelak manusia akan dibangkitkan setelah fase kehancuran alam semesta itu terjadi. Nah, di sini ada satu hal yang perlu kita garis bawahi, bahwa beriman itu membutuhkan dalil atau argumentasi yang kuat yang melandasi keberimanan kita. Jadi beriman itu tidak cukup hanya sekedar pembenaran saja. Membenarkan peristiwa kiamat itu terjadi tanpa ada dalil, tanpa ada argumentasi, itu belum kuat atau belum pas untuk dikatakan beriman kepada hari akhir. Nah, anak-anakku sekalian, penting juga kalian ketahui bahwa kiamat itu bukan saja pasti terjadi, tetapi suatu peristiwa yang memang harus ada.
atau istilahnya doruri al-wujud, peristiwa yang harus ada. Nah, beberapa ulama mengkategorikan atau menggunakan dua dalil biasanya, yaitu dalil akli dan dalil nakli. Kapan kita menggunakan kedua dalil ini? Nah, ini sangat tergantung pada objek masalah yang akan kita imani. Nah, dalam konteks iman kepada hari akhir, karena hari akhir ini sesuatu yang tidak terindra, tidak bisa dibayangkan bahkan oleh umat manusia, maka dalil yang digunakan haruslah merujuk kepada satu dalil yang qat'i, dalam arti adalah dalil nakli. Adapun diperbolehkan pula menggunakan dalil akli atau menggunakan rasio atau menggunakan logika berpikir. Nah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan dalil akli dengan menyandingkan atau merujuk kepada sifat-sifat atau nama-nama baik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi juga perlu kalian ketahui pula bahwa banyak ayat yang menggandengkan antara tauhid dengan beriman kepada hari akhir. Tentu penggandengan ini bukan tanpa tujuan begitu. Tetapi seolah-olah Allah ingin menunjukkan bahwa ada kaitan yang erat antara tauhid dengan mengimani hari akhir. Jadi barang siapa yang mengenal Allah melalui sifat-sifat atau nama-nama baiknya, maka pastilah dia akan mengimani hari akhir. Nah, sifat atau nama-nama yang akan kita gunakan sebagai dalil kebenaran, kepastian, keharusan peristiwa kiamat, pada kesempatan kali ini saya akan mengetengahkan dua dalil. Yang pertama adalah dengan sifat al-hikmahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata al-hikmah atau nama al-hikmah, maha bijaksananya Allah, setidaknya ada 52 ayat yang menyebutkan tentang sifat-sifat Allah ini. Nah, apa kaitannya dengan beriman kepada hari akhir? Begini, Allah itu menciptakan alam semesta termasuk kita manusia ini bukan tanpa tujuan. Semua diciptakan oleh Allah, memiliki fungsi, memiliki peran, dan memiliki tujuan. Nah, apa tujuan daripada penciptaan itu? Atau apa tujuan dari penciptaan manusia itu? Bisa kita lihat pada ayat yang lain, bahwa tidak aku ciptakan manusia, jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Nah, ketika Allah mengatakan bahwa semua alam semesta ini termasuk manusia diciptakan dengan tujuan, itu sama artinya bahwa Allah tidak menciptakan sekecil apapun makhluk dengan sia-sia. Semua bergerak mencapai tujuan-tujuannya. Nah, tujuan daripada alam semesta ini atau manusia ini bergerak menuju kehancuran. Kita bisa lihat kan, tidak ada manusia yang hidup selamanya. Dia bergerak dari lahir, tumbuh, kembang, hingga meninggal. Demikian juga dengan makhluk yang lain. Jangan sangka bahwa apa yang kita kira sebagai benda mati itu tidak tumbuh dan berkembang. Di ayat yang lain Allah juga mengisahkan bahwa gunung-gunung itu pun juga tumbuh berkembang, begitu. Ilmu pengetahuan juga membuktikan bahwa gunung itu bertambah ketinggiannya setiap tahun. Mungkin hanya ukuran inch, tapi tidak masalah, begitu. Itu menunjukkan bahwa gunung pun juga tumbuh berkembang. Nah, tetapi perlu juga diketahui bahwa kematian, kehancuran itu bukan tujuan akhir. Mengapa? Kalau
hidup ini hanya sekedar siklus hidup mati, maka apa bedanya kita dengan orang yang tidak mempercayai hari kebangkitan? Ini perbuatan yang sia-sia kalau demikian. Padahal di awal tadi sudah saya sampaikan, Allah itu maha bijaksana, dan karena kebijaksanaannya maka tidak mungkin keluar satu ciptaan, satu keputusan Allah yang tidak memiliki manfaat atau tujuan. Jadi ini kaitannya dengan beriman kepada hari akhir, bahwa hari akhir itu harus ada untuk menunjukkan bahwa kita hidup memiliki tujuan. Dalil yang kedua adalah dengan memahami sifat Allah yang maha adil. Adil itu diartikan sebagai menempatkan sesuatu pada tempatnya. Nah, kita melihat di sekitaran kita ada orang yang dari dia balik sampai dia meninggal tidak pernah berbuat ketaatan atau selalu berbuat maksiat. Ada pula orang yang sejak balik hingga dia meninggal hidupnya senantiasa dipenuhi dengan perbuatan-perbuatan baik. Juga ada juga tipe manusia yang dikategorikan oleh Allah sebagai fasikun atau munafikun. Yakni dia mengaku beriman, dia melakukan ketaatan, tapi di saat yang bersamaan dia juga melakukan kemaksiatan atau dosa-dosa besar. Nah, tentu kita akan berpikir, samakah nasib orang yang taat dengan nasib orang yang dipenuhi dengan kemaksiatan? Kalau tidak ada perbedaan antara yang taat dan yang bermaksiat, maka ini berarti Allah berbuat zalim atau mengingkari sifatnya, yakni sifat adil. Dan itu sesuatu yang mustahil Allah lakukan. Karena ada perbuatan baik dan ada perbuatan buruk, maka kemudian Allah memberikan ganjaran pahala kepada orang yang berbuat baik dan memberikan dosa atau hukuman kepada orang yang melakukan perbuatan keburukan. Nah, pertanyaannya kemudian adalah di mana tempat yang orang atau manusia itu mendapatkan keadilan yang hakiki? Tentu tempatnya tidak di dunia ini. Kenapa? Karena dunia ini adalah alam imkan. Itu yang pertama. Dan alam taklif. Alam imkan maksudnya alam yang penuh kemungkinan-kemungkinan. Kita bisa melihat di pengadilan-pengadilan kita bagaimana orang yang korupsi dalam jumlah besar hukumannya lebih ringan dibanding dengan orang yang mencuri mangga tetangga. Apakah ini sebuah keadilan? Nah, tentu kita akan bertanya-tanya masalah itu. Nah, disebut alam taklif dunia ini karena di alam ini kita dibebani dengan kewajiban-kewajiban. Kewajiban sholat, kewajiban zakat, kewajiban berhaji, kewajiban berbuat baik, kewajiban menghilangkan atau mengingkari keburukan-keburukan. Itu adalah alam taklif. Karena keadilan hakiki tidak bisa diwujudkan di alam dunia, maka harus ada alam lain di mana kita akan mendapatkan keadilan atas apa yang kita lakukan, walaupun perbuatan itu hanya sebesar biji sawi. Nah, dari pemahaman ini kita bisa simpulkan bahwa kiamat harus ada karena Allah memiliki sifat adil. Itu yang pertama. Karena keadilan tidak bisa diwujudkan di alam dunia, maka butuh alam yang lain, yakni alam akhirat. Kapan alam akhirat? Kalau alam penghitungan amal itu dilakukan, tentu setelah
alam dunia ini hancur. Yang itulah yang namanya kiamat. Jadi itu dua dalil. Yang pertama adalah berdalil dengan atau berargumentasi dengan sifat atau nama Allah, yaitu Al-Hakim atau Maha Bijaksana. Yang kedua berhujah dengan menggunakan nama atau sifat Allah, yaitu Zat yang Maha Adil. Nah, selanjutnya anak-anakku, setelah kita memahami tentang hujah atau dalil atau argumentasi beriman kepada hari akhir, selanjutnya kita akan berbicara mengenai tanda-tanda besar yang mendahului peristiwa kiamat itu. Jadi kiamat tidak akan terjadi sebelum tanda-tanda besar ini terjadi di alam dunia. Ada sekitar 10 tanda besar tentang hari kiamat, tetapi dalam video pembelajaran kali ini saya hanya mengetengahkan 4 tanda besarnya saja. Yang pertama adalah kemunculan Dajjal. Nah, siapa Dajjal? Dajjal ini bukan monster. Dajjal ini dari ras manusia. Dia seperti kita. Nabi SAW memberikan informasi mengenai ciri-cirinya, yang tentu kalian juga sudah mengetahuinya. Yang pertama, ini yang familiar, tanda yang pertama, dia bermata satu. Sebenarnya tidak dia bermata satu, tetapi matanya yang satu tidak dapat melihat karena tertutupi dengan daging. Ciri yang kedua dari Dajjal ini, ciri fisiknya maksudnya adalah di dahinya tertulis kafaro atau kafir. Kemudian dia berambut keriting, bertubuh pendek, kemudian kaki seperti kaki O begitu. Dia tidak, secara fisik dia tidak baik begitu atau tidak sempurna. Nah, apa yang hebat dari Dajjal ini? Dajjal ini dibekali, sekali lagi dibekali oleh Allah dengan kekuatan-kekuatan yang luar biasa. Kalau di dalam istilah kenabian ada namanya mukjizat, ada kekuatan di luar akal manusia. Nah, Dajjal ini punya sihir yang dapat menyilaukan siapapun yang melihatnya. Nah, fitnah Dajjal ini luar biasa sehingga Nabi berpesan kepada kita agar senantiasa berdoa, memohon keselamatan kepada Allah agar terhindar dari fitnah Dajjal. Doa itu disunnahkan untuk dibaca saat tahiyat akhir sebelum salam. Begitu ya. Banyak versi, tetapi insya Allah semuanya benar. Nah, ketika Dajjal itu muncul, kurang lebih 40 hari dia menguasai bumi ini, kemudian Allah turunkan yang namanya Imam Mahdi sebagai figur yang akan melawan fitnah atau angkara murka yang diciptakan oleh Dajjal ini. Lalu kemudian turunlah Nabi Isa yang akan membunuh si Dajjal tersebut. Nah, kemudian setelah peristiwa Dajjal terjadi, apakah kiamat? Belum. Masih ada tanda yang kedua, munculnya Ya'juj Ma'juj, kemudian adanya kabut tebal yang menyelimuti bumi atau ad-dukhon sehingga bumi ini menjadi gelap. Nah, kiamat baru akan terjadi setelah matahari terbit dari arah barat. Nah, ini tanda yang terakhir. Nah, ketika matahari terbit dari barat, maka kata Nabi tidak berguna taubatnya seseorang, tidak berguna keimanan seseorang jika dia baru saja memasuki Islam. Jadi ini memang sudah last minute waktu yang diberikan oleh Allah untuk memperbaiki amal-amal. Nah, selanjutnya anak-anakku, setelah fase kehancuran itu terjadi, maka kita akan memasuki dunia baru yang sama sekali berbeda dengan dunia nyata. Nah, kemana kita masuk? Tentu ke alam akhirat. Kemana tujuan kita? Tentu mengharap bisa berhadapan, bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Tetapi proses dari kebangkitan sampai nanti berjumpa Allah itu fasenya banyak dan waktunya memakan waktu ribuan tahun. Fase yang pertama adalah setelah dibangkitkan adalah kita akan dikumpulkan di mahsyar. Mahsyar ini adalah suatu tempat, juga sebuah peristiwa banyak terjadi di situ. Yang kedua, di mahsyar ini apa kegiatan kita? Kegiatan kita adalah menunggu antrian untuk dihisab amalnya. Jadi kita menunggu yang di padang, di sebuah tempat yang namanya padang mahsyar ini. Di mahsyar, ketika kita masuk antrian yang pertama misalnya, dipanggil, kita masuk fase yang kedua, yaitu yaumul hisab. Di yaumul hisab ini, semua amalan kita, dari segi jumlah maupun dari segi kualitas, akan dihisab, dihitung oleh Allah. Dari segi jumlah, misalnya berapa banyak amal baik yang kita lakukan selama di dunia. Dari segi kualitas, nah ini yang penting. Dari segi kualitas, ya ini seberapa ikhlas kita melakukan perbuatan baik selama di dunia itu. Apakah amalan yang kita baik yang kita lakukan itu semata-mata untuk mengharapkan rahmat, ridho Allah Subhanahu wa taala, ataukah ada unsur-unsur di situ, unsur syiriknya masih ada, unsur riyaknya masih ada, dan lain sebagainya. Nah, setelah dihisab, kemudian ditimbang amal kita itu. Di yaumul mizan akan ditimbang berat yang mana antara amal baik dan amal yang buruk. Nah, di mizan pula manusia akan diberikan buku catatan amalnya. Orang-orang yang soleh akan memegang buku catatan itu di tangan kanan sembari mereka bersorak-sorai penuh kegirangan. Sementara orang-orang kafir atau orang-orang yang penuh berbuat maksiat selama di dunia, dia akan memegang buku catatan amalnya di tangan kiri. Nah, setelah fase mizan kemudian masuk ke fase yaumul jaza. Ya, ini fase penetapan. Apakah akan ditetapkan kita ke surga atau justru kita akan dimasukkan ke neraka? Tentu semua itu berdasarkan satu, amalan kita selama di dunia, yang kedua tentu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah memiliki hak prerogatif yang tidak bisa diganggu gugat. Bisa juga kita merasa amalan baik kita banyak, tetapi oleh Allah diputuskan kita di neraka. Wallahu a'lam. Nah, demikianlah anak-anakku pembelajaran kita hari ini mengenai ruang lingkup beriman kepada hari akhir. Jadi saya ulangi pengertiannya, kemudian hujahnya, kemudian tanda-tanda besarnya, dan yang keempat adalah peristiwa atau tahapan yang akan dilalui oleh manusia setelah mereka dibangkitkan kelak. Nah, anak-anakku sekalian, setelah kalian mempelajari atau menyimak video pembelajaran ini, ada tugas untuk kalian, yakni mencermati atau mengamati potongan-potongan berita yang saya sampaikan melalui slide ini. Jadi kita bisa melihat anak-anakku dan kita bisa mendengar bahwa banyak isu yang berterbangan mengenai kapan terjadinya kiamat. Sejak tahun 99, kemudian diikuti tahun 2011, 2012, yang terakhir di 2020. Isu atau ramalan mengenai kapan terjadinya kiamat. Dan uniknya adalah anak-anakku, banyak dari kalangan umat Islam yang mengaku mengimani kepada hari akhir itu terseret, terjebak, larut, mengikuti isu-isu itu. Akhirnya ada peristiwa di Jawa Timur di mana ada sebagian besar warga kampung mengungsi ke sebuah tempat karena dia yakin kiamat akan segera terjadi. Demikian pula ketika ada isu tahun 2012, bahkan ada filmnya Kiamat tahun 2012 dan sebagainya.
Nah, pertanyaannya adalah yang menjadi tugas kalian untuk dikerjakan, apakah perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang tersebut bisa mengeluarkan dirinya dari Islam atau merusak akidahnya, akidah beriman kepada hari akhir. Itu pertanyaan yang harus kalian jawab. Nah, anak-anakku, kalian bisa mengakses tugas itu, kemudian mengirimkannya melalui quizzes.com. Di slide ini sudah saya tampilkan kodenya, kalian bisa akses. Itu tugas yang pertama. Tugas yang kedua adalah kalian meresume dari apa yang sudah saya sampaikan melalui video ini. Nah, resume itu nanti akan menjadi tugas sekaligus menjadi bukti absensi kalian. Nah, untuk tugas kalian bisa mengakses di jotform.com. Linknya sudah ada di slide ini, tetapi nanti akan saya kirimkan pula di grup kelas kalian. Oke, begitu saja anak-anakku pertemuan atau pembelajaran kita melalui daring ini, melalui video ini. Semoga apa yang kita lakukan ini bernilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan tentu menambah keyakinan kita terhadap peristiwa atau kejadian yaumul kiamah yang nanti akan terjadi. Demikian dan terima kasih atas perhatiannya. Mari pembelajaran ini kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.